Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'ina wal mustami'at. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari jemaah salat subuh di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, atau yang menyaksikan melalui media KMTV dan yang lain-lainnya yang bekerja sama dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini Allah kembali mengizinkan kita menikmati indahnya beribadah di rumahnya ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita niat yang ikhlas, amal yang saleh, doa yang diijabah, sehingga dengan demikian ketika kembali menemuinya kita mudah-mudahan termasuk hamba-hamba yang bahagia karena amalnya diterima. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya ini. Mudah-mudahan syukur kita itu melahirkan nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita sentiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salawat dan salam sentiasa pula disampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam itu membuat kita semakin rindu kepadanya dan semakin dekat insyaallah ta'ala, sehingga dengan harapan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat daripadanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dipertemukan Allah dengan Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad, dengan memohon pertolongan Allah dan berharap ridhanya kita memulai. Mudah-mudahan dimudahkan memahami dan mengikuti. Qala rahimahullah ta'ala, babu yabda'ul kabiru bil kalami was su'al. Setelah dua bab sebelumnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang keutamaan orang tua. Kemudian di antara adab pula adalah memuliakan orang yang sudah berumur dan tua. Kemudian beliau kaitkan pula di antara adab kepada orang yang lebih tua adalah tidak memulai berbicara kecuali dengan yang lebih tua dulu. Ini di antara adab yang terpuji, dan sebaliknya dianggap kurang beradab kita. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Demikian juga dengan bertanya tentang sesuatu. Kalau di dalam majelis masih ada yang lebih tua, maka didahulukan yang lebih tua. Ini di antara adab yang mungkin saat ini agak asing gitu. Padahal ini sesuatu yang harus selalu diperhatikan oleh kita. Qala rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibn Harb. Sulaiman ibn Harb Al-Washihi Al-Azdi Al-Makki, wafat 224 Hijriah. Qala, dia berkata, haddatsana Hammad ibn Zaid, telah menceritakan hadis ini kepada kami Hammad ibn Zaid ibn Dirham Al-Azdi Al-Basri, an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Yahya ibn Sa'id Al-Ansari Al-Madani, an Bushair ibn Yasar. Ya, tulisannya Bashir, Bushair sama, tapi ini dibaca Bushair ibn Yasar. Kalau kita lihat nanti di buku-buku terjemahan banyak ditulis Bashir, ya karena memang yang menterjemah kadang bukan di bidang keahliannya. Jadi bukan Bashir tapi adalah Bushair ibn Yasar maula al-Ansar, jadi al-Ansari maulahum. An Rafi' ibn Khadij, di Rafi' ibn Khadij. Naam, dari Rafi' ibn Khadij adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, wa Sahal ibn Abi Hathma Al-Ansari. Rafi' ibn Khadij sahabat junior Nabi alaihi salatu wassalam di perang Uhud. Badar belum diizinkan, baru di perang Uhud. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Wa Sahal ibn Abi Hathmah Al-Ansari annahuma haddatha, bahwa keduanya menceritakan, au haddathahu, menceritakan kepadanya, yakni kepada Bushair ibn Yasar, anna Abdullah ibn Sahl, bahwasanya Abdullah ibn Sahal, wa Muhayyisah ibn Mas'ud, dan Muhayyisah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, ataya Khaybar, datang ke Khaybar, yaitu perang Khaybar. Fatafarraqa fin nakhl, lalu keduanya berpisah di sebuah kebun kurma. Dalam riwayat lain nanti mereka bersama, ya bersama-sama, tiba-tiba salah seorang, yaitu Abdullah ibn Sahal, nanti tiba-tiba pergi, dan ketika dicari ketemu sudah mati. Bahwa fatafarraqa fin nakhl, mereka berpisah di sebuah kebun kurma. Faqutila Abdullah ibn Sahal, tidak lama ditemukanlah Abdullah ibn Sahal sudah dibunuh. Faja'a Abdurrahman ibn Sahal, lalu datang saudaranya Abdurrahman ibn Sahal Al-Ansari, wa Huwayyisah wa Muhayyisah, dan Huwayyisah yang tadi bersamanya, Huwayyisah bin Mas'ud, wa Muhayyisah ibn Mas'ud, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman ibn Sahal saudara Abdullah ibn Sahal yang korban tadi, bersama Muhayyisah ibn Mas'ud yang tadi menemani atau bersama Abdullah ibn Sahal tadi, dibantu pula dengan saudaranya Muhayyisah ibn Sahal. Jadi bertiga datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadian itu. Fatakallamu fi amri sahibihim,
Lalu mereka berbicara tentang perkara sahabat mereka yang terbunuh. Fabada'a Abdurrahman ibn Sahal mulai berbicara. Ya wajar saja karena dia yang saudaranya terbunuh. Jadi dia memulai berbicara. Wa kana asgharal qaumi. Sedangkan dia adalah yang paling kecil di antara bertiga itu. Siapa tadi? Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah ibn Mas'ud, dan Huwayyisah dan Muhayyisah. Namanya susah disebut, bin Mas'ud. Nah, apa kata Nabi? Dan Abdurrahman bin Sahal, ya karena dia yang ahli waris, tentu dia memulai berbicara. Wa kana asgharul qaum, sedang dia adalah yang paling kecil di antara mereka. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbiril kubra. Al-kubr jamak daripada kabir, atau akbar, jamak dari akbar, yakni dahulukan yang lebih tua. Qala Yahya, berkata Yahya, siapa Yahya? Yahya ibn Sa'id al-Ansari ar-Rawi. Rawi mengatakan, qala Yahya liyaliyal kalam al-akbaru, hendaknya yang menjadi juru bicaranya yang lebih tua, yang menjadi bicaranya lebih tua. Nah, fatakallamu fi amri sahibihim, lalu mereka berbicara tentang perkara sahabat mereka yang tadi terbunuh. Nah, ini mahal syahid, yaitu menjadi kena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab Yabda'ul Kabir bil Kalam was Su'al. Yang lebih tua didahulukan berbicara dan untuk juga bertanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Padahal mungkin secara alasan logis, Abdurrahman ibn Sahal karena dia yang punya saudara. Mungkin juga mereka sudah sepakat juga sebelumnya, ya kamu yang menjadi juru bicaranya karena dia adalah saudara kandungnya yang jadi korban. Tapi Nabi alaihissalam ini di sini mengingatkan kita ke adab tadi, yaitu bahwasanya di antara adab yang dianjurkan dalam Islam adalah memulai dengan yang lebih tua berbicara. Walaupun hal ini tentu dengan dengan catatan pula, bila yang yang lebih tua telah belum memberikan izin. Tapi kalau sudah diizinkan atau ketika bertanya tidak ada yang bertanya, ya jangan tunggu tua dulu yang tua. Misalnya kita di sebuah majelis atau di sebuah rapat misalnya, ya di sebuah rapat atau di sebuah rapat dan sebagainya, di situ banyak orang. Nah, ketika dibuka siapa yang menanggapi, atau di sebuah seminar kadang-kadang menanggapi. Nah, alangkah baiknya kalau berdasarkan hadis ini kita berikan kesempatan dulu kepada yang lebih senior. Apa sebab bisa saja yang mau kita tanyakan sudah ditanyakan olehnya, dan mungkin dengan bahasa yang lebih general, lebih sopan, lebih baik dari kita. Apalagi yang namanya anak muda ini suka bicara apa adanya, kadang-kadang lupa memperhatikan adab dan etika. Oleh sebab itu ada kata hikmah, kalau saya tidak salah diriwayatkan daripada Umar bin Abdul Aziz, laisa
La yanbaghi ayyakuna laka fi kulli majlisin maqal. Tidak patut setiap majlis kamu ada tampil berbicara. Bahkan kalau bisa, ada banyak majlis kita tidak banyak bicara, kecuali kalau memang diperlukan. Kalau memang diperlukan. Ini di antara adab yang mungkin hari ini susah ditemukan. Ya, karena apalagi kita kan semangat nak tampil tuh lebih tinggi daripada semangat ithar. Sampai di bercakap pun kita tidak bisa menahan nafsu kita. Sampai-sampai saking bersemangatnya mengucapkan kata-kata dan kalimat yang kadang-kadang merusak, ya, yang kadang-kadang menghasut, kadang-kadang provokatif. Itu tanda adab yang tidak ada. Apa sebab? Nafsu bercakapnya itu luar biasa itu. Ya, harusnya di suasana panas, harusnya jadi pendingin. Apalagi kalau sudah pegang jabatan publik. Jabatan publik itu ketahuilah tidak sama dengan jabatan milik pribadi. Kalau Ustaz Dayat punya yayasan pribadi, ya, dia bebas cakap situ. Tapi kalau milik publik harus memposisikan diri sebagai milik publik juga. Jelas ya? Antum jadi sekda nanti misalnya, jangan dibawa golongannya lah. Ya, kalau sudah di sekda itu milik seluruh rakyat yang ada di bawah kekuasaannya. Jadi gubernur juga seperti itu, jadi presiden juga seperti itu. Nah, tapi kalau sudah milik pribadi, terserah, karena memang pribadi memang. Jelas, jelas, so? Jadi makanya kadang-kadang seperti kata Umar bin Abdul Aziz, kita nukil dalam pertemuan sebelumnya, lebih baik diam, dan diam itu salah, daripada bercakap itu salah. Sebab diam, tidak berbicara, tidak ada konsekuensi hukumnya. Tapi kalau bercakap dan salah, konsekuensi hukumnya luar biasa bahaya. Apalagi yang sifatnya menghasut, hasad, dan bergesek dan sebagainya. Ya, apalagi nak menghapuskan orang dari permukaan bumi. Ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Allah sendiri tidak akan menghapus bahwa bumi ini akan ada ahlul haq, ada ahlul batilnya. Akan ada mukmin, ada kafirnya, ada muwahhid, ada musyriknya. Antum nak menghapus permukaan bumi, antum nanti hengkang di atas permukaan bumi ini. Tak bisa. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Nabi sudah beritakan umat ini akan terpecah, nikmati aja lah, antum nak bagian yang mana gitu. Ya, umat ini, umat Islam akan terpecah belah 73 golongan. Nabi tidak pernah bilang hapuskan dari permukaan bumi mereka, tidak ada, akan tetap ada selamanya. Makanya bahasa harus bahasa yang beradab ya, karena kita membangun ilmu dan peradaban. Jadi jangan bahasa-bahasa yang tidak berkelas gitu. Ya, kita sudah diletakkan di posisi berkelas tapi bahasa tidak berkelas. Allahumma musta'an. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, harusnya kita menjadi pendingin, penawar, pendingin, apa, sawar pendingin, setawar sedingin gitu. Juga jangan api pemantik. Yang kalau nak apa, buat aja ring lah gitu, ring tinju. Jadi di situ buat sasana, apa namanya, untuk berkelahi buatlah. Tapi kalau di masjid jangan jadi provokator kita. Dakwah itu bukan provokasi, tapi dakwah itu menjelaskan yang hak dari yang batil, dan hak yang batil dijelaskan tapi dengan etika dan adab, bukan dengan memprovokasi umat, dengan memfitnah dan dusta. Ya, sebab dusta itu talinya pendek, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ketika Nabi menyebutkan perselisihan umat itu, Nabi tidak katakan hapuskan ahlul batil, itu enggak ada. Yang ada adalah akan tetap ada satu golongan yang senantiasa di atas kebenaran, tidak peduli orang yang merendahkan. Nah, pilih antum di golongan itu atau yang masuk 72. Nabi tidak
suruh kita cari yang 72 tujuh, tapi cari mana yang satu itu. Pastikan kalau sudah di situ, insya Allah aman, tidak perlu memprovokasi, tidak perlu bahasa-bahasa yang semakin memperpanas suasana. Ini di antara adab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kadang-kadang kita belum masanya bercakap sudah bercakap, karena tidak menunggu dulu orang-orang yang lebih dewasa. Orang lebih dewasa tuh apa namanya, bahasa lebih terukur, lebih teratur, lebih tertib, lebih beradab. Makanya sampai hari ini saya tidak ada komentar, boleh katakan tidak komentar loh sana. Sebab kita tunggu saja kita punya ulama-ulama senior dalam masalah ini. Ulama senior, mudah-mudahan mereka mewakili apa yang kita inginkan. Kalau seandainya nanti tidak ada yang mewakili dan wajib kita bicara, saat itu baru kita bicara. Tapi subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, adab ini sudah ditinggalkan. Ya, sudah ditinggalkan, sehingga yang lebih banyak adalah komentator dibanding dengan ulama-ulama yang senior dan beradab. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di bab ini saja orang-orang yang punya hak tidak dibenarkan oleh Nabi SAW untuk berbicara, karena mereka bertiga datang dengan tujuan yang sama, yaitu ingin menuntut hak saudaranya yang terbunuh tadi. Maka Nabi suruh hendaknya yang menjadi juru bicaranya yang lebih tua. Ini tanda Islam menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kabiril kubra. Qala Yahya, ini mudraj dalam hadis, Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Ini kalau contoh hadis mudraj, tapi di sini dijelaskan siapa yang mengatakannya, yaitu Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari. Liyaliyal kalam al-akbar, hendaknya yang menjadi juru bicaranya yang lebih besar. Fatakallamu fi amri sahibihim, lalu mereka bicara berkaitan dengan ini juga. Sering juga kita sebutkan, ya, mungkin juga akan terus kita sebutkan, karena ini sangat penting, khususnya seperti di akhir zaman seperti ini. Abdullah bin Abbas, tidak ada yang meragukan kehebatannya dalam ilmu, dalam adab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, dia keluarga kerabat Nabi, adalah Ahlul Bait, karena dia dari Bani Hashim. Bani Hashim itu bittifaq al-imma min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ahlu bait Rasulullah SAW. Kalau bahasa sekarang Habib itu. Abdullah bin Abbas Habib. Cuman sayang tidak ada dalam terjemahan, atau bukan terjemahan, kitab-kitab yang menulis biografi ulama yang menyebut Abdullah bin Abbas Habaib, tidak ada. Jadi berarti istilah habaib itu istilah sekarang, itu istilah sekarang. Yang kitab-kitab yang menuliskan seperti Syiar Alamin Nubala, ya, Al-Bidayah Nihaya, Syajaratul Zahab, Tabaqat dan sebagainya, saya tidak membaca yaitu Habibun minal Habaib, tapi dia Ahlul Bait betul. Ahlul Bait betul. Jadi Ahlul Bait tidak mesti disebut dengan Habib. Tapi kalau sudah diistilahkan orang sekarang untuk membedakan mereka keturunan Nabi, sebut Habib, insya Allah juga tidak ada masalah. Tapi dengan catatan Habib tidak mesti jadi wali. Itu aja. Habib tidak mesti jadi wali, sehingga ucapannya tidak seperti ucapan Nabi. Itu harus dipahami, bahwa kalau Habib cakap mesti seperti Nabi, salah besar. Karena Habib bisa saja jadi pengikut setia Nabi, bisa saja melenceng dari Nabi SAW. Tetap ukurannya adalah mengikut sunnah Nabi atau tidak. Kalau dia ikut sunnah, Masya Allah, ala ra'si wal ain, kita menghormatinya 2 kali lipat, karena kekerabatan dengan Nabi SAW dan karena ketaatannya pada Nabi SAW. Tapi kalau tidak, maka tidak bisa dijadikan sebagai ikutan dan panutan. Nah, Abdullah bin Abbas ketika diangkat oleh Umar bin Khattab, tuan-tuan tahu sendiri Umar bin Khattab sangat selektif
dalam memilih pejabat, dalam memilih pejabatnya. Nah, diangkat menjadi dewan penasehat, dewan penasehat, staf khusus lah ya, staf khusus Amirul Mukminin, yang anggotanya kebanyakan adalah ulama-ulama senior masa sahabat. Tapi Abdullah bin Abbas yang masih muda belia, antum tahu sendiri, Abdullah bin Abbas ketika Nabi wafat umurnya sekira, masih lupa, sekira 13 tahun, sebab beliau dilahirkan 3 tahun menjelang hijrah. Berarti hijrah umurnya 3 tahun, wafat Nabi umurnya lebih kurang 13 tahun. Sebagian menyampaikannya sampai antara 13 sampai 15 tahun. Nah, pemerintahan Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Serius nih, 2 tahun. 2 tambah 15 17, atau 2 tambah 13 15. Mungkin tidak diangkat di awal misalnya, ada misalnya mungkin 3 tahun setelah itu, ya umurnya masih belasan ketika diangkat jadi staf khusus Umar. Nah, ayahnya berpesan, nah coba lihat, ayahnya berpesan, ya bunayya, wahai anakku, inni ara amirul mu'minina yuqarribuka ila nafsih. Saya perhatikan Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu mendekatkanmu kepada dirinya. Jadi bukan dia yang mesese, ya, bukan dia yang mesese mendekati Umar, tidak, tapi Umar lah yang mendekatkannya. Ini beda tuh, Ustaz. Kita yang mesese, ya kalau kan jadi cenderung apa, kita sudah jadi mendekat-dekat gitu. Allah musta'an. Dia enggak. Jadi lihat, Amirul Mukminin mendekatkanmu kepada dirinya. Fahfaz anni thalatha khisal. Tolong kamu jaga benar-benar 3 perkara, 3 akhlak. Apa yang pertama? La tubadir bil kalam illa ayya'zana laka. Jangan kamu memulai berbicara sampai beliau yang meminta. Apa alasannya? Apa alasannya? Karena anak muda biasanya ambisi untuk tampil, iya kan? Macam kita kan pernah muda juga ya, apalagi kalau sudah niat itu sudah macam-macam gitu ya. Apapun motivasi, anak muda suka bercakap karena memang darah muda, darah yang menggebu-gebu ya, membara itu. Oleh sebab itu jangan segera sebelum diizinkan. Kedua, karena di majelis kamu tuh kamu yang paling kecil, tidak beradab kalau ada yang dewasa belum bercakap kita sudah memulai. Makanya jangan berbicara sebelum diminta oleh Amir Mukminin. Subhanallah, ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat. Ini menekan ambisi yang menggebu-gebu dalam jiwa. Sebab kita memang suka bercakap, ya suka tampil. Kadang-kadang pertanyaan tidak bermutu, kadang tapi tetap saya terusi dan sebagainya. Karena ada mutu, yang penting ada bercakap. Apalagi di zaman sekarang kita disorot terus pakai kamera, ya kan? Kamera menyuruh kita itu tampil di televisi nasional dan swasta, ya, tampil itu, subhanallah. Nah, ini diingatkan oleh Abbas dan Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, jangan mulai bercakap sebelum diizinkannya. Yang kedua, la taghtab indahu ahada. Kamu jangan ghibah seorang pun di depannya. Ghibah di depannya. Apa sebab? Sebab ghibah itu, apalagi tujuannya adalah memanas-manasin pejabat supaya yang kita tak senangi ditangkap. Ini seperti kata Abdullah ibn al-Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir, termasuk adab yang
paling tidak beradab di saat engkau menyebut keburukan lawanmu di depan penguasa. Lawan, apalagi kawan, ya, menyebut keburukan lawanmu di depan penguasa termasuk seburuk-buruk adab. Apa sebab? Penguasa itu punya hak eksekusi. Andainya yang kau katakan tidak diklarifikasi dan konfirmasi dan hanya semata-mata fitnah, engkau masuk dalam ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nanti kamu berbuat zalim pada seseorang, menjatuhkan musibah pada seorang, nanti kamu akan menyesal. Karena apa? Tanpa klarifikasi. Anda orang fasik. Subhanallah, ketika Ahmad bin Abi Duad sebagai ketua Mahkamah Agung di masa Khalifah Abbasiyah dulu, ya, karena dia ketua Mahkamah Agungnya, hakim-hakim yang berkuasa hari itu terpaksa ikut titahnya. 70 orang memfatwakan Imam Ahmad itu sesat, ahli bid'ah. Masya Allah, Imam Ahmad ahli bid'ah menurut 70 fatwa keputusan mahkamah tinggi di setiap daerah. Bayangkan Indonesia berapa daerahnya? Baru 34 provinsi, ya. Ini enggak. 70 orang qadhi, karena dikendalikan oleh Ahmad bin Abi Duad, seorang pakar Mu'tazilah, orang liberal pada waktu itu. Induknya liberal masa itu karena dia dekat dengan khalifah. Dia yang mengangkat dan mengusulkan seluruh qadhi di seluruh daerah Islam, wilayah Islam. 70 orang memfatwakan Ahmad bin Hanbal adalah aliran sesat. Bayangkan, Ahmad bin Hanbal adalah sesat dan halal darahnya dibunuh. Bayangkan, halal darahnya dibunuh. Alhamdulillah, Allah angkat derajat Imam Ahmad sampai hari kiamat. Yang 70 orang itu tenggelam dalam sampah-sampah sejarah. Sampah zaman, sampah sejarah. Orang tidak mau tahu lagi. Kalau tahu pun karena ngusut kasus. Ya, karena kasus baru dikasus. Apa yang terjadi zaman Muhammad, siapa-siapa yang orang jahatnya, baru cari. Oh, si fulan. Ustaz, ya. Makanya Abdullah bin Abbas dinasihati ayahnya, jangan kamu ghibah seseorang di depan penguasa. Sebab nanti kamu jadi sampah sejarah. Karena ghibah depan penguasa itu akan membangkitkan amarahnya. Akan bangkit amarah, dan antum sudah ghibahnya sudah zalim, hukum yang akan dijatuhkan akan juga zalim, dan juga lebih zalim lagi dakwah yang seharusnya menyuburkan negeri ini, negeri kaum muslimin, dengan dakwah kepada Alkitab dan Sunnah seperti diberkahinya di zaman as-salafus salih, antum sudah jadi penghalangnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, hati-hati kalau antum dekat dengan puasa. Antum dekat, ya? Dekat. Serius ini. Makanya tidak usah dekat-dekat. Kalau dipanggil pun, ya, disuruh datang pun tengok dulu. Kalau ada duit datang, kalau tidak jangan. Saya bercanda, kalau nanti direkam pula semua orang, dipotong pula. Iya. Kalau ada duit jangan datang. Jelas. Sebab kalau datang sekali dapat, besok ingin lagi gitu. Ingin lagi, sehingga kita tidak mau ngajak orang lain datang nanti. Sebab kalau ngajak orang berbagi. Iya. Ngajak orang berbagi nanti. Akhirnya itu jadi orang bakhil itu. Bertemu dengan gubernurnya tidak ngajak kita. Apa sebab? Kalau ngajak nanti berbagi, Ustaz. Jadi itu jangan. Jadi ada, sampai hari ini masih ada orang-orang yang Masya Allah datang dengan ikhlas, masih ada. Saya pernah kenal dengan orangnya, ya, dikasih oleh presiden duit tidak banyak, Ustaz, $10.000.
Tidak mau dia terima. Tidak mau dia terima. Masya Allah. Alasannya apa? Kalau bapak masih ingin saya datang, tolong jangan pakai amplop. Kalau awak terbalik dosen. Kalau bapak masih ingin saya datang, tebalkan amplopnya. Ustaz ya, mau tahu orangnya tidak usahlah, jadi fitnah nanti. Semoga Allah memelihara beliau. Jadi kalau bapak masih ingin saya datang, tolong jangan pakai seperti ini. Biarkan saya bebas melangkah ke sini. Allah SWT. Mau tahu juga? Tidak usah lah, dah lewat masa presiden. Tidak presiden sekarang no. Ya, kalau presiden sekarang antum nuduh saya pula nanti orangnya. Tidak, saya belum pernah bertemu presiden di istana, tapi di masjid sudah. Ya, di presiden di istana belum. Ya, di masjid sudah. Karena istana saya tidak mau masuk sampai jadi jangan nanti saya dipantau orang, nanti dikira saya mau jadi presiden pula. Saya jadi presiden syaratnya berat akhi. Tidak pakai partai politik, tidak pakai kampanye, tidak pakai baliho, tak pakai tim sukses. Tidak jadi dah. Kada jadi dah, makanya tidak usah risau. Tidak usah risau. Nunggu mukjizat kayaknya saya bukan nabi. Iya, muku keramah saya juga bukan wali. Nah, kan gimana lagi? Jelas dah. Jadi bagi yang partai politik tidak usah risau. Ya. Jadi syarat saya jadi presiden berat. Satu, tidak pakai partai politik. Dua, tidak pakai tim sukses. Tiga, tidak pakai kampanye. Empat, tak pakai baliho. Nah, jadi juga nanti ada syarat lain lagi. Saya tidak pakai dasi. Iya, saya pakai belangkon mau saya. Ya, karena lebih budaya Indonesia gitu. Pakai tanjak mau nanti, pakai selempang Melayu mau. Tapi kalau dasi tidak, panas, gerah gitu. Masa leher diikat-ikat kan? Ya, saya tidak melarang orang nih yang salah paham pula. Nah, saya tidak paham. Jelas selesai. Karena itu dipakaian musim dingin asalnya, itu bukan pakaian musim panas. Kita gerah sini. Ini buah baju di atas sih kadang sering dilepas. Apalagi lu sudah makan masakan khas Kampar misalnya, yang pode-pode, nah, tidak bisa lagi. Yang salah paham Ustaz ya. Jelas, jadi tidak usah risau ya. Antum tidak bakal jadi saingan saya. Majulah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah diwanti-wanti oleh ayahnya Abdullah, jangan ghibah seseorang di depan Umar. Nanti dia punya pandangan negatif terhadap rakyatnya. Biarlah dia sendiri yang tahu dari orang lain. Jangan sampai kamu yang mengasah-ngasah. Karena ini seperti yang kata Abdullah bin Muqaffa dalam Al-Adabul Kabir, adab yang sangat buruk. Adab yang sangat buruk ketika engkau menyebut keburukan lawanmu di depan orang yang punya kuasa. Jelas ya? Nah, oleh sebab itu kita pun ketika dekat dengan penguasa dituduhlah kita. Karena apa? Karena yang menuduh mungkin sering melakukan itu sehingga kita pun dituduh. Iza sa'a fi'lun mar'i sa'at zununuhu. Seseorang bila buruk lakunya, buruk pula sangkanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang selalu buruk sangka biasanya juga buruk laku. Makanya berusahalah untuk baik laku, insyaallah baik sangka. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata ayahnya. Yang pertama apa tadi? Terus diulang lagi. Jangan bercakap sebelum diizinkan. Sebab di sana banyak seniornya. Jelas ya? Yang kedua, jangan ghibah seseorang di depannya. Yang ketiga, kata beliau, la tufshi lahu sirra. Jangan bocorkan rahasianya. Jangan bocorkan rahasianya. Sebab kalau kau bocorkan rahasia itu jadi pengkhianat. Karena al-majalisu bil amanat. Majelis-majelis itu harus dengan amanah. Jadi kalau ada yang bocorkan dari sumber yang dapat dipercaya, pasti itu sumber tidak dapat dipercaya. Jelas ya?
Kalau ada bocoran-bocoran, itu pasti sumber yang tidak dapat dipercaya. Jelas ya? Maka jangan terprovokasi dah. Oh iya, beritanya valid dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Ini sumber pengkhianat yang seperti ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak isu-isu yang disebar ternyata hoax. Tapi dari sumber yang dapat dipercaya. Sebut namanya. Oh, tidak bisa. Makanya di hadis tidak lulus ini. Kalau tidak disebut namanya, tidak lulus, tidak terima beritanya. Apalagi berkaitan dengan eksekusi hukum, menghukum seseorang dengan sesat, hukum seseorang dengan pengkhianat dan sebagainya. Tidak bisa dengan sumber yang dapat dipercaya. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, jaga lisan kita. Jangan sampai menuduh dengan jangan sampai membocorkan rahasia, termasuk di rapat-rapat kita. Ya, rapat-rapat kita kalau memang ada sesuatu jangan dibocorkan. Ini subhanallah, pernah kita rapat, Ustaz, ya, rupanya online ke orang lain. Itu subhanallah, belum selesai rapat bocorannya sudah sampai ke orang lain. Tapi alhamdulillah kita juga punya bocoran juga. Yang dibocorkan itu bocor juga di jalan gitu. Allah musta'an. Jadi memang manusia ini macam-macam, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi belum selesai rapat tapi bocorannya sudah sampai ke yang lain. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak menjaga amanah majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis. Nah, Abbas bin Abdul Muttalib ingatkan anaknya Abdullah, jangan kamu bocorkan rahasia Amirul Mukminin. Intinya di sini adab lagi. Ya, poinnya di sini jangan mulai bercakap sebelum diizinkan, karena kamu paling muda dan paling kecil di situ. Mulai yang lebih besar dulu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bercoba kita coba. Ketika ada dibuka, ada tanggapan, lihat dulu kiri kanan. Oh, ada Ustaz Hidayat di situ. Kita dulu, silakan Ustaz. Kalau dia bilang enggak, antumlah dulu. Kalau sudah demikian, baru kita bercakap. Dan kita bebas karena sudah dipersilakan. Ya kan? Yang kedua, ada baiknya kita dengar dulu yang senior-senior bercakap. Kita tinggal memilih mutiara-mutiara lagi kan. Ya, bisa saja kita yang paling hebat nanti jadinya. Sebab apa? Mutiara di Pak. Ini kita dapat. Wih, Masya Allah. Di sini dapat. Lalu kita simpul. Akhirnya ungkapan terhebat adalah dari kita yang paling muda ini. Ini hikmahnya kaum muslimin. Dan kalaupun salah misalnya, padahal kita nak nanggapi itu, tapi ditanggapi oleh yang besar ternyata salah. Dia yang dapat salawat, tidak dapat bebasnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini adab luar biasa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu masuk kepada masalah lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, istahiqqu qatilakum. Ini di naskah ini seperti ini, di naskah lain atastahiqquna qatilakum, dan demikian yang terdapat dalam naskah Sahih Bukhari seperti kata muhaqqiq, yaitu apa tastahiqqu. Ini ikhwani fillah, bil munasabah saya ingatkan juga, banyak di antara orang-orang yang hatinya berpenyakit. Kadang-kadang yang seperti ini jadi tuduhan merubah-rubah kitab ulama. Inilah akibat karena tidak ahli di bidangnya, sehingga yang seperti ini dianggap merubah. Tuan-tuan, kita sendiri menyalin kitab bisa juga tertinggal satu baris kadang. Iya enggak, pas sedang nyalin lewat orang, tertulis cakap orang tuh di situ kadang. Dan itu ada di dalam hadis, periwayatan hadis pun ada. Musa bin Abbad sedang menyampaikan hadis. Ada seorang syekh hadis di Kufah menyampaikan hadis, masuk Musa bin Abbad, seorang ahli ibadah. Akhirnya ketika masuk, syekhnya berhenti bercakap. Lalu dilihat wajah orang itu berseri. Siapa yang sholat di waktu malam, bersinar wajahnya di waktu pagi. Dikira oleh murid-muridnya hadis dicatat. Dikiranya
hadis dikira catat karena dia putus hadatsana kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk ahli ibadah tadi ya. Ketika dia masuk dia komentari, Masya Allah, man qama bil laili istanar wajhu bin nahar, siapa yang sholat malam qiyamul lail wajahnya berseri di siang hari. Yang tadi tidak tahu ditulisnya hadis loh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Syekh tidak perhatian karena tadi terputus sanadnya, baru sampai qala Rasulullah tadi masuk orang kan terputus loh. Karena terputus takut anak-anak ini lupa, diulang lagi sanad. Yang murid kira sanad hadis baru. Paham tuh? Begini, misalnya dia bilang haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Setelah menyampaikan hadis si fulan, dia berkata telah menyampaikan hadis kepada kami si fulan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sampai di situ kan selesai sanadnya. Masuk orang ahli ibadah tadi. Ketika dia masuk, dia sebutkan man qama bil laili istanara bin nahar, siapa yang salat di waktu malam maka bersinar berseri-seri wajahnya di waktu pagi. Dikira oleh mahasiswa murid-muridnya hadis dicatatnya itu di matan tadi karena sudah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh karena terhenti tadi, diulangnya sanad lagi, diulang sanad yang sama. Nah, ditulis lagi sanad kedua, seolah-olah sanad kedua oleh murid-murid. Jadi masuklah hadis itu mudraj, ya, hadis yang mudraj karena ada sesuatu yang menyebabkan Syekh mengomentari tadi yang mencatat. Nah, seperti ini kaum muslimin tidak dituduh memalsukan hadis. Jelas ya? Dia bukan kazab, tapi rawal kazib. Rawa al-kazib khata'an. Maka dalam definisi hadis palsu nanti ada amdan au khata'an, sengaja atau tidak sengaja, dan hukumnya berbeza. Ini yang kadang-kadang orang tidak tahu sehingga dengan mudah menuduh, apalagi dibarengi dengan kebencian dan hasad seperti tadi. Allahul musta'an. Istahiqu qatilakum, artinya kalian berhak untuk dapat tebusan bagi orang yang terbunuh tadi. Wa qala sahibakum, atau sahabat kalian, bi aimani khamsina minkum, dengan cara 50 orang bersumpah. Ini namanya dalam bab fikih babul qasamah. Itu al-qasamah, yaitu ketika seseorang terbunuh di suatu tempat sehingga orang yang di tempat itu tertuduh, tetapi tidak ada pengakuan dan tidak ada pula bukti, baik barang bukti maupun alat bukti, dan juga tidak ada saksi. Saya ulang kembali, yaitu seseorang terbunuh, kan tadi terbunuhnya di Khaybar. Khaybar siapa yang punya waktu itu? Orang Yahudi. Tertuduhlah orang Yahudi tadi. Setelah diklarifikasi, dikonfirmasi, investigasi, tidak diakui oleh orang Yahudi tadi, dan tidak ditemukan alat bukti dan juga barang bukti, dan tidak ada yang menjadi saksi. Jelas? Nah, dalam keadaan seperti ini, maka orang-orang ahli warisnya atau kabilahnya 50 orang bersumpah. Dia tidak tanggung-tanggung masalah darah itu, hati-hati. Makanya kaum muslimin, kalau ada yang memfitnah bahwa haus darah dakwah ini, pastikan itu dusta yang dipelihara. Ini itulah akibatnya seorang alim lalu membuat fatwa yang terpeleset, maka akhirnya dunia terpeleset dibuatnya. Ada seorang alim menulis kitab judulnya Fitnatul Wahabiyah, fitnahnya Wahabi. Pernah dulu tinggal di Mekah, lalu dia menggambarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah dakwah haus
darah. Padahal dia sendiri hidup di akhir hayatnya di negeri itu juga sampai mati. Dan orang tahu dia sangat melawan dakwah itu. Harusnya antum pahamlah, syekh yang menulis kita itu sendiri situ juga mati di Wahabi itu. Alhamdulillah kita kemarin juga punya seorang tokoh nasional yang kita angkat tinggi-tinggi kan sebagai ya, orang yang diikuti. Misalnya ketika dulu juga pembenci Wahabi dengan terang-terangan dalam ceramah-ceramahnya, tapi ketika tidak aman di negeri ini, tinggalnya di mana? Di negeri Wahabi juga. Aman di situ kan? Aman dia. Taib. Andainya setiap yang tidak sependapat dihabisi, ini kesempatan menghabisi. Jadi, nah ada juga yang percaya. Berarti antum terlalu mudah sekali mempercayai dusta. Makanya benarlah kata Sulaiman At-Taimi, seorang tabi'in, dia bilang zallatul alim zallatul alam, tergelincirnya seorang alim tergelincirnya dunia. Akhirnya kitabnya ini jadi pegangan seluruh orang yang membenci dakwah as-salaf ini, jadi pegangan. Hati kajiannya, nanti kalau sudah berkuasa itu habis kita, jadi fitnah lagi kan. Apanya yang habis? Antum kehabisan bekal musim haji, Wahabi juga nolong. Antum kehabisan duit, minta bantuan ke Wahabi juga minta. Nak kuliah juga banyak juga dibantu. Ya, padahal mereka tahu, tapi juga percaya juga orang. Subhanallah, subhanallah. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hati-hati bercakap itu. Hati-hati bercakap. Sebab nanti justru hasud orang-orang yang jahil-jahil, akhirnya terjadi tindakan-tindakan yang tak terpuji seperti yang kita dengar hari ini. Ya alhamdulillah, kita walaupun tahu misalnya ini aliran sesat, tapi alhamdulillah kita kan tak hasud orang untuk yang kita bilang jangan ikuti kesesatannya. Orangnya kalau tua dihormati, perlu makan dikasih makan, kayak gitu kan. Ya, tidak ada provokasi, oh ini artinya haus darah nanti, tidak. Kecuali yang memang terbukti seperti Syiah Rafidah kalau berkuasa, memang di tanah haram sendiri, di Masjidil Haram sendiri mereka bunuh ya orang. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh itu kitab ini Fitnatul Wahabiyah, ini sebenarnya fitnah itu. Dari sini datangnya fitnah-fitnah itu. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi bi'aimani khamsina minkum, bersumpah 50 orang dari suku itu, dari keluarganya. Kalau orang bertakwa tidak mau dia bersumpah, takut sumpah itu kalau salah dosa besar. Nah, qalu ya Rasulullah amrun lam narahu, ini tidak mungkin kami lakukan Rasulullah, ini berat. Ini menyuruh 50 orang bersumpah bahwa yang membunuh orang Yahudi, padahal tidak ada bukti, tidak ada yang menyaksikan. Sebab bisa saja di kampung, misalnya di kampung kita, mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, anggaplah misalnya di lingkungan apa ini, yayasan ini, tiba-tiba ada orang yang la qadarullah, ada orang yang mati. Ada orang mati. Ada tidak kemungkinan orang luar yang masuk? Saya ulang kembali, ada tidak kemungkinan orang luar yang masuk? Sangat mungkin, tidak ada pagar. Tidak ada pagar kan, tidak ada pagar Ustaz. Gerbang di depan ditutup malam Ustaz? Tidak ada semuanya. Apalagi zaman itu juga tidak ada. Mungkin orang lain yang masuk, kemungkinan. Walaupun di pagar sekalipun. Dan juga banyak kejadian orang masuk kemudian dilemparkan ke kita kesalahannya. Ada kan? Ya, maling teriak, maling juga banyak. Makanya mereka tidak berani, sebab tidak ada yang menyaksikan. Tidak ada yang menyaksikan. Amrul lam narahu ya Rasulullah, kami tidak berani. Qala fatubarri'ukum yahudu bi'aimani khamsina minhum. Kalau gitu lepas tanggung jawab Yahudi dengan mereka bersumpah.
Kalau Yahudi kan orang kafir, dia mau bersumpahnya. Iya, jangan ke bersumpah. Agama dirubah-rubahnya. Agama mereka rubah-rubah. Nah, qalu ya Rasulullah qaumun kuffar. Gimana kami percaya dengan sumpah orang kafir? Walaupun mereka juga bertuhankan Allah tabaraka taala, tapi mereka ayat-ayat Allah dirubah-rubahnya, syariat-syariat Allah dirubah-rubahnya, kitab Allah mereka rubah-rubah. Nam qaumun kuffar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW fafadahu Rasulullah SAW min qibalih. Akhirnya Nabi, karena tidak mungkin mereka tidak siap bersumpah, orang Yahudi juga tidak bisa dipercaya, ya mereka pasti akan melepaskan diri. Kami bersumpah, ya Muhammad, kami bersumpah 50 orang, nak 500 orang kami siap bersumpah untuk tidak bertanggung jawab, ya kan? Karena orang kafir gampang bersumpahnya. Kalau ini, makanya kaum muslimin dan muslimat dan keluarga Abdullah bin Sahal tadi tidak siap bersumpah. Akhirnya Nabi sendiri yang bayar tebusannya. Nabi sendiri yang bayar tebusannya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini jadi pendamai seperti ini bagus antum nih. Ya, kalau ada orang yang bakar masjid, bilang saya yang bangun kembali, kan selesai masalah. Besok jangan ingatkan dua-duanya, Ustaz. Nanti kalau bercakap jangan pedas-pedas sekali, Ustaz. Orang di sini suka pakai kecap manis. Antum pakai lado ciungge. Tahu lado ciungge? Enggak tahu ya? Cili api? Cili api tahu? Anda. Antum hidup di negeri yang orangnya suka kecap-kecap manis gitu. Manis-manis pedas. Jadi disimpan pedasnya, jangan pedas nampak gitu. Dan ingatkan pula, antum sabar-sabarlah, maklumlah mereka Wahabi itu. Misalnya tidak apa-apa, Wahabi itu memang buka isi nampak kulit, salah. Buka kulit nampak isi. Artinya mereka itu mau jelas-jelas gitu, tidak mau muter-muter misalnya. Nasihati dua-duanya, tapi jangan justru memperkeruh masalah, memancing air keruh. Padahal Yahudi jelas permusuhannya terhadap Islam, tapi Nabi tetap dengan adil dalam menghukum. Tidak ada yang siap bersumpah, Yahudi tidak bisa dipercaya sumpahnya. Akhirnya Nabi yang keluarkan diatnya. Tidak banyak, ada hanya 100 ekor unta. 100 ekor unta. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam bi abihi wa ummi. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam dikatakan dia ngambil dari ibilis sadaqah, dia ambil dari harta atau dari onta-onta zakat atau sedekah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, ini juga jadi menjadi menjadi pelajaran bagi kita. Antum pemegang amanah umat misalnya, jangan seperti barang sendiri kedukutnya. Ya, kadang-kadang kita kan punya amanah pegang uang umat ya, yang peruntukannya kan jelas, ini untuk fakir miskin, ini untuk orang yang nak menikah, ini untuk janda-janda, ini untuk yang pelajar dan sebagainya. Jangan dipersulit mendapatkannya. Kok dibuat syarat seperti orang datang tak dapat? Ada ya Ustaz, dia ngumpul pandai, mengali pandai, membagi tak pandai. Kalau itu yang seperti ini dilarang oleh Nabi. Abu Zar datang minta kerja ke Nabi, kamu tidak bisa, sebab dia orang zuhud. Orang zuhud disuruh pegang harta nanti bisa tidak makan orang. Jelas so? Makanya kalau bagian konsumsi nanti jangan suruh yang suka puasa, tidak Ustaz Fajir ya. Yang suka puasa jangan bagian konsumsi. Yang bukan puasa bagian bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan. Kalau bendahara pembayaran jangan juga yang kayak gitu. Yang kalau bendahara pembayaran cari yang suka makan, ya, yang suka memberi, yang dermawan. Kalau enggak nanti deh macam ustadznya nunggu beasiswa seminggu enggak keluar kadang. Kenapa? Juru bayarnya hilang. Allah Ustaz. Jadi ini juga manajemen seperti ini penting kaum muslimin dan muslimat. Jadi
kepercayaan itu jangan salah letakkan. Masya Allah duit banyak tapi keluar payah gitu. Lihat Nabi SAW, karena ini perkara besar perlu penyelesaian tuntas. Nah sekarang ada harta dipegang oleh Nabi, bayar sehingga keluarga tenang, Yahudi pun tidak ada masalah lagi dengan mereka. Kalau tidak nanti dia khawatirkan masalah darah ini bahaya, apalagi orang yang masih belum lama sejahiliahnya. Maka Nabi tutup masalahnya, dibayar diat 100 ekor onta. Kira-kira diam tidak antum? Dibayar 10 juta aja kita sudah tutup mulut kan, apalagi 100 ekor onta. Ini penting kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada nanti kita diberikan amanah, jangan mempersulit. Sebab mempersulit itu bukan bagus. Ya kadang-kadang duit miliaran tapi keluarnya payah. Ya. Jadi untuk apa? Untuk dilihat saja. Kadang-kadang masalah pengurus masjid, Masya Allah, rajin nyimpan duit. Rajin nyimpan duit. Saldo pekan ini 244 juta. Masya Allah, ini masjid pasti bersih toiletnya, sampai toiletnya kotor luar biasa. Berarti tidak digunakan infak jemaah itu. Yang bagusnya saldo minus 2 juta. Kan bagus tuh. Kasihan orang deh, tengok pula Masya Allah karpetnya baru, Masya Allah, tidak ada tersedia makan minum gratis, yang nginap pun disiapkan tilamnya. Ya, kasihan orang jadinya, daripada nginap di hotel, ya lebih baik bayar sini aja. Di hotel bayar 200.000 semalam, sini bayar 2 juta semalam tuh. Iya kan dia punya duit. Jelas ya? Jadi jangan pandai nyimpan duit, tapi pandai mengalokasikannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sampai di sinilah dulu ya. Jadi namanya babul qasamah, yaitu sumpah yang khusus berkaitan dengan darah. Khusus nama ini. Nama qasamah itu khusus sumpah untuk masalah darah. Ada yang terbunuh tapi tidak jelas, tapi ada karinah orang itu pelakunya karena di lingkungan mereka. Nah mereka pun membela diri dengan sumpah 50 orang pula bahwa mereka bukan pelakunya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Sahal, fa'adraktu naqatan min tilkal ibil. Ini cerita tambahannya. Lalu saya menemukan, saya melihat sendiri onta-onta yang dijadikan tebusan tadi. Pada khaltu marbadan, masuk ke kandangnya, kandang yang mereka buat. Faraqadatni birijliha, saya dijingkang oleh unta itu, dijingkang oleh unta itu. Jadi Sahal yang meriwayatkan hadis ini juga melihat sendiri, itu Sahal bin Abi Hatham Al-Ansari melihat onta-onta itu ketika masuk dijingkang, ditendang oleh onta itu. Onta kadang-kadang kalau marah hati-hati, ditendangnya kita. Bahkan mungkin mulutnya kan besar itu, bisa aja digigitnya. Ya di kepala itu diangkatnya, dia kuat ngangkat tuh, lehernya kuat. Wallahu musta'an. Baik, demikian kaji kita pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah hadis ini luar biasa, mudah-mudahan kita bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.